Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel Ruski Bikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu saya akan mendoakan buat teman-teman yang sudah klik video ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Baik, kita akan langsung lanjut ke pembahasan kali ini. Teman-teman dan sahabat semua, pada video kali ini kita akan klarifikasi tentang pernyataan teman kita kemarin di video kita sebelumnya. Mendarat sebuah komentar yang menyatakan bahwa peternak entok pembibitan tanpa menggunakan pakan pabrikan tidak akan pernah bisa panen dan tidak akan pernah bisa menetas, katanya teman-teman dan sahabat semua ya. Jadi kali ini saya akan mengajak teman-teman dan sahabat semua menyaksikan langsung dari indukan entok saya yang saya rawat atau saya ternak dengan tidak menggunakan pakan pabrikan sedikit pun, dan hasilnya tetap bisa memproduksi telur, kemudian bisa menetas dengan sempurna. Kita akan segera menuju ke peternakan kandang entok nomor 1, teman-teman dan sahabat semua. Akan saya tunjukkan di sana supaya lebih real dan supaya teman-teman langsung bisa menyaksikan secara langsung. Jadi supaya tidak ada kesalahpahaman ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman dan sahabat semua, ini adalah beberapa indukan entok yang memang saya kasih makan dengan tidak menggunakan pakan pabrikan sama sekali ya. Sama sekali tidak menggunakan pakan pabrikan. Jadi saya hanya mengandalkan pakan-pakan dari alam ya. Dan indukan entok ini saya kasih makan hanya dengan menggunakan pakan-pakan alternatif, yaitu memprioritaskan sumber daya alam. Jadi banyak sekali sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak entok kita ya. Diantaranya adalah enceng gondok, kemudian mata lele ya, keong sawah ya, dan kemudian kita akan campur dengan dedak. Jadi dedak menurut saya adalah prioritas, tapi dedak kan bukan termasuk pakan pabrikan ya teman-teman. Nah, saya akan buktikan di sini ya. Ada satu indukan yang sudah menetas hari ini, alhamdulillah ya teman-teman. Kita akan lihat di sini supaya nanti teman-teman bisa melihat secara langsung ya. Jadi supaya tidak ada rekayasa di sini. Nah, ini teman-teman. Nah, ini sudah pada mulai menetas. Jadi ada sekitar 12 butir di sini, dan alhamdulillah menetas semua ya teman-teman. Oh, ada tersisa satu. Ini belum ya teman-teman. Nah, kalau yang ini perlu sekali untuk kita bantu ya teman-teman, dengan cara kita membantu dengan membuka kulitnya atau cangkangnya. Jadi supaya tidak terlalu lama di dalam, sehingga nanti tidak beresiko terhadap kematian. Karena biasanya kalau terlalu lama di dalam, anak entok ini bisa mati ya teman-teman. Maka kita harus bantu. Kita harus bantu untuk membukanya teman-teman. Kita akan bantu buka. Cukup begini saja cara membantu kita ya teman-teman, supaya nanti anak entok ini bisa bernapas dengan baik, dan kemudian kita masukkan kembali ya, supaya tetaskan oleh indukannya kembali teman-teman. Teman-teman, inilah bukti bahwa peternak entok dengan menggunakan sistem pembibitan tetap saja bisa panen dan menetas meskipun tanpa menggunakan pakan pabrikan sedikit pun. Nah, jadi seandainya masih ada teman kita atau sahabat kita yang kemudian salah pemikiran ya, yang menyatakan bahwa peternak entok dengan menggunakan sistem pembibitan tidak bisa panen secara lancar tanpa menggunakan pakan pabrikan, secara terang-terangan terus terang ya, saya tolak dan saya sangat tidak setuju sekali dengan statement seperti itu. Karena saya sudah bisa membuktikan secara langsung ya teman-teman. Jadi saya itu tidak hanya asal bikin video ya, asal bikin tema, tidak ya. Kebanyakan video-video saya adalah hasil dari eksperimen pengalaman sendiri ya teman-teman. Karena kalau kita melakukan uji coba, maka kita tidak akan ada bahasa cap katanya. Kalau cuma cap katanya kan bisa iya bisa tidak ya. Tapi kalau kita coba sendiri dengan pengalaman sendiri, maka itulah hasil yang sesungguhnya teman-teman dan sahabat semua. Nah, jadi seandainya ada yang bertanya juga, jadi bagaimana dengan video-video Bang Ruski di video sebelumnya yang seringkali mereview tentang pakan pabrikan? Betul sekali teman-teman dan sahabat semua, betul sekali. Saya juga ada ya uji coba untuk beternak dengan menggunakan pakan pabrikan untuk indukannya atau untuk sistem pembibitannya, tapi bukan untuk yang ini ya teman-teman.
Nah, jadi kita akan segera menuju ke petarangan kandang entok nomor 2. Jadi di sebelah sini teman-teman ya. Ya, jadi kita sediakan dua versi supaya nanti dari kedua versi ini silahkan teman-teman mau pilih yang mana, bahwa keduanya sebetulnya bisa dilakukan dan bisa dijalankan. Nah, ini termasuk petarangan kandang entok nomor 2 yang dihuni oleh indukan-indukan entok yang sedang dalam proses bertelur atau dalam proses produksi telur ya, bahkan juga sudah ada yang mengeram ya teman-teman. Nah, indukan entok ini sesekali memang saya kasih pakan menggunakan pakan pabrikan untuk membantu sang indukan ini untuk memproduksi telurnya ya, karena beberapa indukan ini ada yang bandal ya, ada yang bandal tidak mempan dengan menggunakan pakan alternatif, sehingga saya menggunakan pakan dari pabrikan yang berupa sentrat 144 untuk merangsang mereka supaya bisa memproduksi telurnya teman-teman dan sahabat semua. Jadi tidak hanya ini, kita akan geser juga ke sini. Ini juga termasuk indukan entok yang pernah saya kasih makan dengan pakan pabrikan ya, 9905 atau kalau pas tidak ada ya 144 ya teman-teman. Nah, ini yang di sebelahnya juga ada, kita akan buka. Nah, ini sudah mulai bertelur ya teman-teman. Kita akan buka kembali di sebelahnya. Nah, ini lagi dalam proses mengeram ya. Kemudian di sini ada yang lain daripada yang lain, karena ini merupakan uji coba saya menetaskan telur entok dengan menggunakan indukan ayam ya. Nah, ini juga masih ada lagi teman-teman ya. Ini masih dalam proses mengeram. Nah, jadi dari sekian banyak indukan yang saya ternak dengan menggunakan dua versi, ada yang saya ternak menggunakan pakan pabrikan ya, meskipun tidak mutlak ya, hanya sebatas campuran, tapi juga ada yang mutlak dengan tidak menggunakan pakan pabrikan sama sekali, yaitu mengandalkan pakan-pakan dari alam teman-teman dan sahabat semua. Tapi dari kedua versi yang sudah saya jalankan ya, masing-masing saya sudah bisa membuktikan ya teman-teman, bahwa meskipun kita tidak menggunakan pakan pabrikan untuk pakan indukan entok kita, tetapi indukan entok kita tetap bisa memproduksi telur, bahkan bisa menetas dengan sempurna ya teman-teman. Nah, sehingga dengan pengalaman saya ini teman-teman, silahkan dicoba di rumah, mudah-mudahan nanti akan bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, jadi buat teman-teman pemula jangan khawatir. Jangan khawatir kalau tidak ada dana untuk beli pakan pabrikan, silahkan. Yang penting kuncinya mau modal tenaga ya, modal tenaga saja. Jadi silahkan cari saja pakan-pakan alternatif dari alam ya. Jangan takut nanti entoknya tidak bertelur, jangan takut begitu teman-teman ya. Jadi nanti silahkan kita bisa komunikasi secara intern ya, melalui WA yang insya Allah nanti akan saya tentukan di kolom deskripsi. Jadi teman-teman yang lain juga banyak sekali yang menghubungi saya untuk konsultasi. Tapi jangan dianggap saya sebagai guru ya teman-teman. Tapi saya lebih senang kepada kita saling berbagi, dalam artian bertukar pengalaman gitu ya. Jadi supaya tidak ada perbedaan jarak ya. Jangan sampai menganggap bahwa saya itu guru. Silakan nanti kita akan selalu menerima kritik dan saran, selagi saran itu adalah saran yang membangun dan kritik yang membangun, insya Allah pasti saya akan bisa menerima. Silakan teman-teman dan semua mencoba untuk peternak entok, karena sebetulnya peternak itu lebih enak. Baik teman-teman dan sobat semua, akhirnya saya harus menutup dulu video ini. Mudah-mudahan meskipun singkat, tetapi video ini adalah video yang bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rizky Bikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.